Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam podcast saya kali ini, di mana kali ini membahas terkait dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Di tengah-tengah kita kali ini sudah ada dua orang pembicara, yaitu ada Mas Ari dan juga Mas Riyadi. Selamat sore Mas Ari dan Mas Riyadi. Selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore. Senang sekali dan saya berterima kasih karena sudah berkenan untuk hadir dalam agenda kita sore hari ini. Berkaitan dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi tentang manajemen ASN dan juga Smart ASN, saya ingin melihat nih Mas, kalau dari prodinya Mas Ari sendiri dan juga Mas Riyadi, mungkin bisa dikenalkan dulu dari masing-masing terkait profilnya Mas Ari dan juga Mas Riyadi, dari jurusan apa, kemudian saat ini jabatannya sebagai apa. Dari Mas Ari dulu boleh? Baik, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ari. Saya dari Prodi Pengelolaan Konvensi dan Acara, atau mungkin dalam bahasa kerennya Event Management gitu ya. Salah satu prodi yang satu-satunya mungkin ya kalau di Provinsi Lampung. Bukan mungkin ya, tapi hanya satu-satunya di Provinsi Lampung. Kebetulan kita membuka prodi ini karena permintaan pasar yang cukup banyak terkait dengan event organizer. Dan kebetulan saya saat ini jadi dosen di Prodi Pengelolaan Konvensi dan Acara. Iya, demikian. Apalagi tadi Mbak Ayu, sorry? Sudah berapa lamakah Mas bekerja sebagai dosen di jurusan tersebut? Kebetulan saya sudah hampir 8 bulan di sini dan saya menikmati pekerjaan ini. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, boleh Pak Riyadi? Selamat sore, perkenalkan, saya Muhammad Riyadi Saputra. Saat ini ditugaskan jadi salah satu dosen di akuntansi bisnis digital di Politeknik Negeri Lampung. Nah, program studi ini sebenarnya itu transformasi dari tadinya D3 akuntansi. Di 2019 itu bertransformasi menjadi S1 terapan akuntansi bisnis digital. Nah, kalau saya ini sudah ditugaskan kurang lebih 8 bulan juga sama dengan Mas Ari ya. Ini menarik sekali nih, dua prodi yang sama-sama sekarang berkaitan banget sama perkembangan zaman. Yang satu membahas tentang event organizer yang dimana peminat pasarnya banyak ya, kegiatan-kegiatan yang ada di offline biasanya. Kemudian bisnis digital ya Mas Riyadi. Iya, betul. Oke, nah kalau dari Mas Ari dan Mas Riyadi sendiri, mungkin bisa diceritakan pengalaman good practice dan juga bad practice yang Mas Ari dan Mas Riyadi rasakan, kemudian dibandingkan dengan prodi yang sama gitu ya di universitas lain gitu sebagai tenaga pendidik. Ini gimana ngelihat pengalaman good dan bad-nya? Oke, mungkin dari Mas Riyadi dulu, silakan. Oke, boleh. Kalau di tempat saya ya, ini kan kampus vokasi. Kalau kita bandingkan dengan kampus lain, contohnya yang paling dekat mungkin akuntansi di Universitas Lampung, itu ada sedikit perbedaan. Yang paling menonjol itu yang terlihat itu adalah budaya kerja. Dimana kalau di kampus Universitas Lampung, tentunya di sana udah aktif di dalam mengejar akreditasi internasional. Sehingga makanya di akuntansi Unila itu ada kelas bilingual dan sebagainya. Dan di sana juga terbiasa terbentuk budaya untuk kolaborasi bukan hanya level nasional tapi juga level internasional. Nah, itu yang belum terlihat di prodi kami. Untuk itu ke depannya ini beberapa dosen kami udah mulai melanjutkan studi S3, terus juga mulai membiasakan menggunakan bahasa asing di lingkungan kampus dan sebagainya dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan itu. Karena ini kan termasuk prodi yang baru ya dari 2019 gitu. Oke, boleh dari Mas Ari mungkin mau melanjutkan? Baik, mungkin hampir mirip ya dengan Mas Riyadi juga. Karena kebetulan program studi pengelolaan konvensi dan acara ini masih baru ya kalau kita bicara terkait dengan prodi ini, baik yang di PNJ sebagai inisiator yang mereka masih berjalan beberapa tahun dan kita baru hampir 2 tahun ya di sini. Saya mulai dari bad-nya dulu kali ya Mbak. Bad practice-nya
Kebetulan dosen-dosen kita, oke kita tarik dulu ya keilmuannya. Pengelolaan konvensi dan acara ini sebenarnya di bawah keilmuan dari ilmu pariwisata. Kemudian diturunkan jadi MICE. Nah, kebetulan dosen-dosen kita sekarang yang memiliki background yang sama dengan MICE yang selinier hanya cuma 1 orang dari 8 orang. Sisanya kita kayak ini ngumpulin dari jurusan-jurusan lain nih, kayak saya dari sastra, ada yang dari komunikasi dan sebagainya. Menurut saya ini salah satu bad practice-nya. Kenapa demikian? Karena keilmuannya nggak match dengan mata kuliah yang kita tawarkan ke mahasiswa. Oke, sekarang kita bad practice-nya. Bad practice-nya adalah hampir semua dari kita, gitu ya, mungkin sekitar 80-90% dari dosen, mereka punya pengalaman di luar akademik. Jadi mereka ini nih punya pengalaman mengelola acara, gitu ya, jadi MC profesional, atau mungkin jadi bagian sound, lighting, dan sebagainya. Itu jadi bad practice-nya. Yang mana ini sejalan dengan kampus politeknik yang hubungannya dengan vokasi, mencetak lulusan di dunia kerja dengan mengedepankan praktik-praktik daripada keilmuan dan teori, seperti itu sih Mbak. Itu untuk best practice? Yes, Okay. untuk good practice-nya. Oke, soalnya tadi saya harus clarify dulu karena tadi Mas Ari bilangnya bad practice, atau saya agak salah dengar nih Mas, sorry. Oh, oke. Good Yeah. practice-nya, is it good or bad? Good practice-nya adalah kita punya pengalaman gitu ya. Sementara bad practice-nya, background akademik kita nggak selinier dengan apa yang akan kita ajarkan. Namun kita punya pengalaman banyak nih terkait dengan event organizing dan sebagainya. Jadi tidak selalu harus punya latar belakang dari memang lulusan event, tapi dengan pengalaman yang sudah cukup kaya itu juga bisa memberikan insight untuk para mahasiswa gitu ya Mas ya. Benar. Oke, kalau dari Mas Riyadi dan juga Mas Ari sendiri, karena tahu ada hal-hal yang kemudian perlu diperbaiki nih Mas, apa yang bisa Mas Riyadi dan juga Mas Ari tawarkan sebagai seorang dosen yang mungkin baru 8 bulan, kemudian melihat bahwa sepertinya saya punya planning untuk mencegah supaya hal-hal yang buruk itu tidak semakin meluas, atau setidaknya bisa diganti dengan rencana-rencana yang lebih positif untuk bisa mencapai yang namanya good practice gitu Mas. Oke, baik. Wah, apa nih ada jempol di layar saya? Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu. Menariknya adalah ketika kita menyelenggarakan event gitu ya, ada standar-standar atau protokoler yang harus dipatuhi untuk mendapatkan event yang bilangnya bahasa gaulnya mungkin sempurna gitu ya. Nah, ini yang sedang kita coba transferkan ilmu-ilmu yang seperti ini kepada mahasiswa. Event bukan hanya perkara ya udah yang penting terselenggara gitu ya, yang penting audiensnya mendapatkan entertainment gitu dan sebagainya. Bukan hanya perkara seperti itu, tetapi ada banyak sekali proses manajerial di situ, mulai dari perencanaan, mulai dari organizing, pelaksanaan hingga pada proses evaluasi. Nah, ini yang akan kita tawarkan, akan kita coba transferkan ilmu ini kepada para mahasiswa, sehingga ketika kita mengelola sebuah event gitu ya, bukan hanya sekedar ya udahlah yang penting terlaksana dan sebagainya, tetapi harus ada proses yang jelas nih, siapa PIC-nya gitu ya, siapa human capital yang bertanggung jawab, siapa juga orang-orang yang kompeten. Nggak mungkin dong misal saya gitu ya, orang yang biasa dipilih layar tiba-tiba jadi MC gitu, itu nggak kompeten gitu ya, nggak cocok gitu. Nah, kita coba tawarkan yang seperti itu kepada mahasiswa kita. Harus ada SOP, harus ada PIC, harus ada human capital yang kompeten untuk bidang-bidang tertentu. Harus ada proses manajerial yang jelas untuk setiap penyelenggaraan acara. Seperti itu Mbak Ayu. Iya, mungkin saya sedikit menanggapi ya Mas ya. Menarik sekali gitu. Jadi kadang kita sebagai misalnya hadir dalam sebuah event gitu ya Mas, kita melihatnya kayaknya jadi event organizer itu pekerjaan yang mudah gitu ya. Hanya ngurus ini itu, kemudian kalau bahasa kita komunikasi terkait atau koordinasi yang hal-hal yang teknis di lapangan. Tapi ternyata pada kenyataannya ketika kita misalnya jadi panitia tuh ternyata tidak segampang yang kelihatannya gitu ya. Ternyata harus ngubungin yang jadi narasumber, kemudian menjemput, apalagi kalau misalnya narasumbernya dari luar kota, itu termasuk hal-hal yang juga diurus kayaknya Mas, untuk kalau misalnya ada event organizer kayak gitu. Nah itu Mbak, itu seninya Mbak. Jadi kita bukan orang yang bakal nunjukin
keresahan kita gitu ya. Nggak mungkin nunjukin bahasa gaulnya ya, deg-deger kita gitu. Tapi kita nunjukin bahwa this is the good show for the audience gitu ya. Ini adalah show yang bagus buat audience. Nggak peduli gitu ya di belakang kita kerjanya kayak apa dan sebagainya. Itu salah satu seni di event seperti itu, Mbak. Seru. Lanjut ke Mas Riyadi, mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan saya tadi? Iya, menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Ari tadi ya. Di sini saya mau berbagi cerita juga nih. Kalau di prodi saya itu kan tadi ada keterbatasan di mana lingkungan atau budaya kerja kita belum terbiasa berperan aktif gitu, dari kolaborasi, dari karya ilmiah dan sebagainya. Nah, saya ingin harapannya ke depan itu tuh kolaborasi antar dosen, bahkan antar institut, bahkan di dunia internasional itu bisa cepat terselenggara, sehingga hasil-hasil karya ilmiah itu menjadi sarana juga untuk kita dalam proses pembelajaran mahasiswa gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa dunia bisnis digital ini kan pesat ya perkembangannya. Ada mungkin perusahaan yang bergerak di bisnis digital di tahun ini suksesnya luar biasa. Tahu-tahu di tahun depan dia menghilang. Nah, itu kan kita harus bisa update dengan apa sih yang terjadi di dunia yang real ini gitu. Nah, itu kalau kita hanya belajarnya menggunakan buku, praktik dengan banyak berbagai macam keterbatasan, saya kira itu belum bisa menunjang secara penuh, bahkan akan sulit untuk kita untuk mencapai akreditasi internasional itu tadi. Jadi kurang lebih kita harus bisa menggunakan karya-karya ilmiah kita itu menjadi sebagai sarana alternatif untuk menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran kita, gitu. Ya, menarik juga nih Mas. Jadi dengan pengalaman kita dalam melakukan penelitian yang kemudian kita tahu bagaimana susahnya dan bagaimana kematangan dari materi riset itu, kita bisa menularkan kepada mahasiswa dan mahasiswa bisa lebih mengerti gitu ya Mas, harapannya dari apa yang sudah kita lakukan risetnya, jadi lebih terbukti gitu ya Mas. Iya, betul. Ini dalam rangka kan kita sekarang menerapkan sistem merit ya, di mana salah satu indikatornya itu adalah kompetensi ya, kalau nggak salah. Nah, jadi kompetensi ini harus terus ditingkatkan dalam wujud apa? Wujud itu tadi, menjadikan karya ilmiah kita sebagai alternatif untuk menjadi sumber referensi pembelajaran kita. Gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Ari dan juga Mas Riyadi atas jawaban-jawaban yang sangat insightful pada sore hari ini. Mungkin saya bisa memberikan satu kesempatan lagi untuk Mas Ari dan juga Mas Riyadi untuk mungkin menyampaikan saran atau kritik atau juga insight yang bisa diberikan terkait dengan praktis dari program studinya dan juga apa nih harapannya untuk kedepannya. Oke, baik Mbak. Berat ya pertanyaannya, karena kita kebetulan baru 2 tahun berjalan gitu ya. Tapi harapan saya kedepannya di PKA ini, PKA ya kita bilang ya, pengelolaan konvensi dan acara. Karena semakin tinggi tuntutan industri, tuntutan human capital terkait dengan acara, khususnya di Lampung Mbak, kalau kita berbicara terkait dengan demand gitu ya, terkait dengan human capital untuk mengelola acara cukup tinggi. Jadi harapan saya kedepannya program studi ini lebih dikenal gitu ya, dikenal sama masyarakat luas, sehingga kita bisa supply banyak sekali human capital yang capable untuk mengelola acara secara profesional di kedepan, seperti itu. Terima kasih Mbak. Menarik. Semoga bisa terwujud, semoga semakin banyak nih peminat dari jurusan PKA itu sendiri. Lanjut ke Mas Riyadi, silakan Mas. Iya, kalau dari saya, harapan saya sih untuk prodi saya tentunya budaya kerja di tempat saya itu bisa lebih aktif dari sebelumnya, sehingga tercipta karya-karya ilmiah yang benar-benar bisa kita banggakan bukan hanya di level nasional tapi juga di level internasional. Itu kan membuat nama baik instansi kita itu menjadi baik juga di mata nasional dan internasional. Mungkin itu aja.
Ya, benar ya Mas. Jadi semakin baik kualitas SDM yang ada di program studi itu juga bisa berpengaruh untuk bagaimana akreditasi bahkan sampai ke tingkat internasional. Termasuk juga menurut saya bisa nih menarik peminat dari mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau bergabung ke prodi itu karena memang potensial sekali untuk bisa berprogres di masa depan. Terima kasih kepada Mas Ari dan juga Mas Riyadi atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung di podcast saya hari ini. Saya Ayu Wulandari, pamit undur diri kepada para penonton sekalian. Saya ucapkan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.